kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya udah standby ya? Nah, oke. Mungkin pagi ini kita akan singkat aja cara teman-teman memerlukan bimbingan khusus tentang pengisian KRS. Nah, sebenarnya teman-teman sudah punya yang namanya dosen wali. Jadi setiap mahasiswa itu sudah punya pairing kepada siapa teman-teman mahasiswa jika ada suatu kendala, terutama kendala masalah perkuliahan ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung kepada dosen walinya masing-masing. Nah, namun ini kita secara serempak ya bareng-bareng uh, mempelajari bagaimana sih caranya teman-teman ngisi KRS. Nah, sebelum masuk pengisian gitu ya. Nah, teman-teman pahami dulu bahwa KRS itu adalah kartu rencana studi. Nah, jadi mahasiswa itu sudah layaknya berbeda dengan teman-teman ketika masih di bangku SMA atau di bawahnya gitu ya. Nah, jadi setiap pergantian semester atau pergantian kelas gitu ya, dari kelas 1 ke kelas 2 kalau di zaman sekolah dulu mahasiswa bisa asal ngikut gitu. Maksudnya tinggal ngikut aja, kurikulum atau mata pelajaran yang didapat dari sekolah ya, misalkan bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi dan sebagainya, teman-teman tinggal ngikut aja sesuai dengan jadwal yang ada gitu kan. Nah, jadi nggak perlu ada yang namanya ngambil mata pelajaran. Nah, misalkan, saya nggak suka biologi, saya nggak mau ngambil biologi gitu ya. Nah, sedangkan kalau di perkuliahan sekarang, nah teman-teman teman-teman pada dasarnya melakukan pengambilan mata kuliah. Nah, tujuannya apa? Misalkan saat ini saya mungkin sedang ada magang gitu ya. Nah, saya tidak bisa ke kampus, misalkan biasanya kan kita dijadwalkan dari Senin sampai Jumat. Nah, saya tidak bisa ke kampus sebanyak 2 hari, jadi saya cuma bisa 3 hari. Nah, jadi saya cukup mengambil mata kuliah sebanyak, katakanlah biasanya 7 sampai 8, saya mengambil 3 aja. Nah, saya nggak pengen pekerjaan saya terganggu dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil KRS sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, namun ya, setiap pergantian eh, setiap pergantian kok ada yang presentasi ya? Oh, nggak jadi ya. Nah, jadi setiap pergantian semester teman-teman harus memilih mata kuliah ya, pada dasarnya tadi itu. Namun jika teman-teman tidak mengambil mata kuliah, nah maka teman-teman juga tidak dianggap mengikuti kuliah selama semester tersebut. Nah, misalkan nih, ini teman-teman kan kebanyakan dari angkatan 2024 ya. Nah, sekarang dari semester 1 ke semester 2. Nah, di semester 2 nanti teman-teman akan dikasih daftar mata kuliah beserta nama dosennya gitu ya, dari masing-masing kaprodinya ya. Kalau manajemen berarti nanti dari Pak Yogi, kalau yang dari niaga nanti dari Bu Dewi dan seterusnya ya. Nah, nanti akan dikasih daftar mata kuliah yang teman-teman memang harus ambil di semester 2, semester genap gitu ya. Nah, teman-teman harus mengambil itu. Nah, diklik manual sendiri. Nah, kalau semester 1 kemarin KRS-nya masih by system, jadi masih paketan gitu ya. Jadi teman-teman otomatis masuk ke dalam sistem. Nah, mulai semester 2 teman-teman bisa mengambil memilih mata kuliah gitu ya, sesuai dengan yang diberikan kaprodi. Nah, mata kuliah tersebut harus teman-teman ambil. Jika tidak, misalkan nih nanti di manajemen kalau tidak salah ada 7 mata kuliah gitu ya. Nah, 7-7-nya harus diambil
Nah, jika tidak, misalkan ngekliknya cuma 6, ada satu yang kelewat. Nah, selama satu semester teman-teman katakanlah yang kelewat itu mata kuliah misalkan, kelewat ngeklik. Nah, satu semester ke depan teman-teman ikut secara fisik, secara online, teman-teman ikut mata kuliahnya sebanyak 16 pertemuan. Tapi di sistem teman-teman belum ngeklik atau belum ngambil rencana untuk perkuliahan Pancasila misalkan. Nah, meskipun teman-teman datang 16 pertemuan, tapi dosennya merasa di sistem tidak ada nama teman-teman. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh nih, misalkan Mbak Dewi nih di sini. Nah, Mbak Dewi ngambil seharusnya 7 mata kuliah, diambil cuma 6. Nah, tapi pada kenyataannya Mbak Dewi datang ke kampus sebanyak 7 kali dalam seminggu, ya. Jadi di mata kuliah Pancasila datang terus, ngumpulin tugas. Nah, tapi di akhir ketika dosen mau nginput nilai, nama Mbak Dewi nggak ada. Dengan kata lain, Mbak Dewi harus mengambil Pancasila di semester genap berikutnya. Jadi semester 4 itu nantinya gitu ya, itu harus diambil ulang tuh, karena Pancasila belum ada nilainya. Jadi dianggap cuti di mata kuliah tersebut. Nah, oleh karenanya teman-teman harus hati-hati nanti diambil sesuai dengan jadwal dan nama mata kuliah dan dosen yang sesuai dengan yang diberikan kaprodinya nanti. Nah, mungkin ada mata kuliah yang sama, misalkan sama-sama Pancasila. Nah, dosennya katakanlah Pak A dan Pak B gitu ya. Nah, misalkan Pak Agus dan Pak Budi gitu. Nah, di jadwal Mbak Dewi ikutnya Pak Agus, ternyata salah ngeklik ke Pak Budi gitu. Nah, maka kejadian salah klik tersebut itu tidak murni salah gitu ya. Namun efeknya Mbak Dewi harus ikut kuliah Pancasilanya ke kelasnya Pak Budi. Nah, jadi teman-teman harus ikut mata kuliah beserta dosen yang teman-teman klik di KRS. Nah, jadi nama dosennya pun teman-teman jangan sampai salah pilih. Nah, misalkan nanti sudah dikasih jadwal nih, mata kuliah ini dosennya ini, mata kuliah ini dosennya ini. Nah, kalau bisa teman-teman sesuai. Nah, kalau tidak ya nanti teman-teman harus berpisah dengan teman-teman sekelasnya. Nah, misalkan nih satu kelasnya misalkan siapa nih, Mas Arwansyah gitu ya. Nah, sekelasnya sama Pak Dion. Nah, ternyata Mas Arwansyah ngambil Pak A ya gitu ya, Pak Andi misalkan. Pak Dion ngambilnya Pak Budi, ya terpaksa harus pisah kelas. Nah, kalau jadwal yang sudah kita buat ya, yang online itu sudah kita sesuaikan, yang offline sudah kita sesuaikan, yang kelasnya tidak di Pati itu juga sudah kita sesuaikan. Jadi pastikan memilih mata kuliah dan dosen sesuai dengan apa yang diinfokan oleh kaprodinya. Nah, jadi kalau tidak ya nanti misalkan nih Pak Dion misalkan akhirnya tercatat di kelas reguler di Pati. Ya mau nggak mau Pak Dion harus kuliahnya di Pati. Nah, kalau tidak ya nanti dosen akan merasa bahwa saya nggak pernah ngajar mahasiswa ini. Nah, di akhir nanti ya nanti akan dapat nilai seadanya sama dosen tersebut. Ya mungkin atau mungkin dibuat nggak lulus sekalian atau bagaimana. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tidak KRS-an ataupun salah mengambil mata kuliah dan dosen di KRS-nya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang KRS? Silahkan. Clear ya tentang KRS ya, dipahami ya maksud kenapa kita harus melakukan yang namanya KRS ya. Nah, sistem KRS ini dia connect PDDikti. Nah, jadi apapun mata kuliah yang teman-teman ambil di sini nanti akan kedeteksi PDDikti. Nah, di situsnya PDDikti teman-teman nanti bisa mencari datanya teman-teman, nanti akan kelihatan saya sudah kuliah apa, saya
Dia sedang berkuliah apa? Ya, itu di PDDB connect dengan sistem di SIA. Nah, pertama saya akan coba tampilkan contoh jadwal, gitu ya, contoh jadwal yang nantinya akan teman-teman harus ambil. Bentar, saya buka dulu linknya. Sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, bentar. Sudah ya sekarang ya? Pak. Nah, nanti teman-teman akan dapat linknya ini. Nah, nanti di sini sudah ada kode makul ya. Jadi kode makulnya juga jangan sampai salah. Ya, kode makul sama nama mata kuliah ya, dia sudah pairing. Ya. Ini saya contohkan di manajemen. Mana ya manajemen ya? Manajemen 2A. Nah, berarti ini adalah manajemen untuk semester 2 kelas A. Kelas A berarti kelas yang ada di Pati. Nah, misalkan ini kelasnya Mas Didik dan kawan-kawan ya berarti ya. Nah, ini adalah daftar mata kuliah beserta dosennya ya. Di sini ada bahasa Inggris Bisnis 2, bahasa Indonesia, statistik ya, ada Pancasila dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar dosen pengampunya. Nah, nanti pastikan ketika mengklik gitu ya, disesuaikan dengan ini. Nah, terus kemudian di sini juga ada kelas manajemen B gitu ya. Nah, ini sudah ada termasuk hari dan jamnya gitu ya. Jadi yang kelas B ini ada hari Minggu juga ya. Ini udah ada jamnya. Nah, tapi ini nanti masalah hari dan jam itu nanti kan kita bisa saling itu ya. Kemarin kan juga sama ya, dijadwalkan hari sekian dan tanggal sekian. Oh, ternyata dosen kalau misalkan di hari Rabu setiap awal bulan itu kan ada rapat gitu ya. Nah, maka bisa diundur atau diajukan atau didobel di minggu selanjutnya dan sebagainya. Nah, ini masalah hari dan jam ini adalah defaultnya. Jadi diterima dulu asal jadwal ini. Jadi pertemuan pertama biasanya dosen akan ketemu di hari dan jam sesuai dengan yang ada di jadwal. Nah, nanti akan ada kontrak perkuliahan. Nah, kita nanti akan ganti di hari ini dan jam sekian dan sebagainya. Nanti disepakati aja bersama dengan satu kelas. Nah, jadi poin penting yang ada di sini adalah memastikan nama mata kuliah beserta kode makulnya yang diklik nanti sesuai dengan dosen pengampunya. Nah, misalkan, nah ini kan di manajemen ada kelas A dan kelas B gitu ya. Nah, teman-teman dari kelas A, nah misalkan ngambil statistik bisnisnya keliru di Pak Rizky Army. Nah, jadi seharusnya dia ngambilnya ke Amalia Dewi, ya Bu Dewi, ya, tapi malah ngambil ke Pak Army. Nah, ya jadi mau nggak mau, yang salah tadi dia harus ikut mata kuliahnya Pak Army di hari Minggu. Nah, lokasinya di Kudus ini. Nah, jadi
jauh-jauh dari Pati ya, teman-teman harus datang ke Kudus. Ini untuk kelas yang manajemen A. Nah, begitu juga sebaliknya. Ini teman-teman dari Kudus ya. Misalkan salah ngambil nih. Nah, salah ngambil bisnis syariahnya bukan Pak Wahyudi, tapi ngambilnya ke saya misalkan. Nah, saya kan nanti ngajar di Pati gitu ya. Nah, ya mau nggak mau harus datang di kelas saya di Pati. Nah, jadi jangan sampai salah ngambil mata kuliah beserta dosennya. Nah, jadwal ini nanti akan di-share. Ini masih draft ya, yang fix nanti atau malah mungkin sudah di-share sama kaprodinya masing-masing. Oke, sampai sini clear ya? Clear, Pak. Oke. Oke, clear ya? Nah, jika sudah semua, nah, jadi teman-teman sudah dapat jadwalnya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus masuk ke situs atau ke halaman SIA. Nah, halaman SIA teman-teman dapat diakses melalui sia.usp.ac.id ya. Bentar, saya ini masih login saya dulu. Sudah terlihat ya. Nah, halaman ini teman-teman bisa akses melalui laptop maupun HP ya. Tapi saya sarankan menggunakan laptop atau PC ya, yang layarnya besar. Karena kalau misalkan pakai HP itu nanti teman-teman kan harus scroll atas bawah untuk tampilan kanan kirinya. Nah, karena web ini memang dikhususkan sebenarnya buat di layar besar biar lebih detail. Nah, jadi pas ngisi teman-teman usahakan bisa mencari laptop atau komputer aja. Nah, pakai HP pun bisa ya, tapi teman-teman harus benar-benar hati-hati, jangan sampai salah klik ya. Soalnya kan kalau HP pasti layarnya kepotong ya, harus geser kanan kiri dan sebagainya. Nah, kalau pakai laptop atau layar besar, nah itu kan nanti udah kelihatan semuanya. Nah, alamatnya SIA gitu ya, sia.ac.id. Mas Atta, gimana? Silahkan. Halo? Jadi bertanya atau tidak? Enggak, Pak. Enggak jadi, Pak. Oke. Ya, jadi alamatnya sia.usp.ac.id ya. Nah, itu alamatnya sudah saya ketik di pesan ya. Nanti halaman awalnya seperti ini, kemudian teman-teman tinggal login aja, klik masuk aplikasi yang tombol di bawah logo USP ini ya. Nah, nanti akan muncul halaman login seperti ini ya. Nah, loginnya teman-teman ya, di bagian email diisi dengan nomor NIM. Nah, jadi semuanya sudah dapat nomor NIM ya. Ada yang belum pernah dapat nomor NIM? Sudah semua ya. Nah, ini misalkan nih saya punya NIM, kita masukkan gitu ya. Nah, loginnya teman-teman jika belum pernah diubah atau teman-teman belum pernah masuk, password standarnya masih tetap ya. USP 123 bintang titik. Nah, itu adalah password standarnya.
Nah, seperti ini ya. Ini passwordnya nih. Tapi nanti dimasukkan di kolom yang bawah ini ya. Nah, dimasukinnya di kolom yang bawah. Jadi password standarnya jika belum pernah diubah adalah OSP 123 bintang titik. Nah, jadi ada titiknya di bawah. Ini ya. Nah, bisa dicatat. Jadi loginnya menggunakan NIM, passwordnya OSP 123 bintang titik. Nah, sekarang kita coba login ini ya. Nah, kita login. Simpan aja. Nah, nanti akan ada muncul halaman selamat datang seperti ini ya. Halamannya kosong, selamat datang doang gitu. Nah, kemudian untuk mengisi KRS ya, teman-teman bisa langsung masuk ke menu akademik yang di atas ini ya, dashboard, akademik dan data lain, masuk ke akademik ya. Nah, kemudian di sini ada KRS dan KHS. Nah, fungsi KRS tadi ya untuk mengambil mata kuliah. Nah, sedangkan fungsi KHS ini adalah melihat nilai dari semester yang sudah dilewati. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nilai semester sebelumnya ya. Jadi semester 1 kemarin jika sudah di-approve sama Kaprodi, nilainya sudah masuk ke sini. Nah, jadi teman-teman kemarin ikut mata kuliah apa misalkan matematika bisnis, pengantar manajemen dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di KHS. Nah, namun kita fokus ke KRS dulu ya. Nah, jadi mulai ngisi KRS, teman-teman klik menu KRS ini gitu ya. Nah, kemudian di sini pilih semester ya. Kalau sudah masuk berarti teman-teman ada semester 2 genap. Nah, jika belum teman-teman di sini pilihannya misalkan belum ada nih. Ini kan teman-teman mau masuk semester 2 genap gitu ya. Nah, jika belum ada, teman-teman nggak usah panik gitu ya. WA aja sama Pak Kaprodi atau Bu Kaprodi ya. Kalau manajemen ke Pak Yoki, niaga ke Bu Dewi, negara ke Pak Murdiansyah gitu ya, kesekretariatan ke Bu Wulan, kemudian perkantoran ke Bu Pipit ya, pemasaran ke Bu Dila. Di WA aja nggak apa-apa. Jadi Bu, pilihan semester saya belum muncul gitu. Nah, kalau sudah muncul nanti akan muncul seperti ini, semester 2 genap atau semester 1 ganjil. Nah, karena kita mau masuk ke semester 2, pilih semester 2 genap gitu ya. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang dipilih atau diambil. Nah, karena belum pernah ngambil sama sekali, kemudian klik pilih sekarang. Nah, di sini akan muncul daftar nama mata kuliah dan dosen pengampu. Nah, di sini teman-teman harus sesuaikan dengan jadwal yang dikasih sama Kaprodi. Nah, misalkan di sini ada bahasa Inggris bisnis 2 nih. Yang satu Bu Pipit, yang satu Pak Muslimin, misal nih ya. Nah, oh saya kelas apa nih? Oh saya adalah kelas A. Nah, kelas A ngambilnya yang Senin jam 11 sesuai jadwal gitu ya. Kemudian diklik centang gitu ya. Kemudian bahasa Indonesianya saya ikutnya siapa misalkan? Oh, di sini ada Pak Murtono. Terus jadwal jamnya udah sesuai belum? Oh, Rabu jam 19 misalkan. Oh, udah sesuai, centang. Nah, kemudian statistik bisnis siapa? Oh, saya ikutnya Pak Armi. Diklik di sini. Kemudian metode kuantitatif ikutnya siapa? Oh, ikutnya Budila, centang. Dan seterusnya dicentang semua misalkan sesuai dengan jadwal. Nah, ini contoh ya. Nah, jika sudah klik simpan. Nah, ini misalkan ini. Nah, jika sudah klik simpan, nah nanti teman-teman akan lihat. Nah, ini kan tadi ya. Nah, semester 2 ini adalah daftar mata kuliah yang teman-teman tadi klik. Nah, ini misalkan seperti itu. Jika sudah, langsung klik proses ini udah. Jadi kegiatan ini sudah, statusnya adalah proses dosen wali. Nah, jika statusnya sudah proses dosen wali, halaman ini teman-teman bisa screenshot ya. Di screenshot, ya pokoknya screenshot lah ya. Di foto juga boleh, kalau misalkan mau pakai HP, dikirim ke dosen walinya masing-masing. Nah, jadi bukan ke Kaprodi kalau udah sampai sini ya.
dikirim ke dosen walinya masing-masing. Oh, misalkan nih Mbak Eni, ya, dosen walinya siapa? Pak Yogi. Ya udah dikirimnya ke Pak Yogi. Terus kemudian di sini ada Mas Atta misalkan, dosen walinya Bu Dewi. Ya udah dikirimnya ke Bu Dewi. Nah, jadi kalau sudah sampai di halaman ini, di screenshot kirim Bu Dewi. Dikirim ke dosen walinya masing-masing. Sambil diinfokan misalkan ya, selamat pagi Bu Dewi, saya Atta ya dari manajemen semester 2 angkatan 2024 misalkan sudah mengambil KRS untuk semester 2. Nah, berikut daftarnya, screenshotnya ini dikirim. Nah, jadi cukup sampai di situ. Nah, jika sudah, nanti dosen wali akan memverifikasi apakah sudah benar atau salah. Nah, jadi kita pun double check ya. Jadi teman-teman ngecek jangan sampai salah gitu ya. Dosen wali pun nanti juga akan ngecek benar apa salahnya. Nah, takutnya dosen wali kan bukan mewaliin teman-teman satu doang. Satu dosen wali itu bisa sampai 14 sampai 15 mahasiswa. Nah, takutnya kelewat, kemudian diproses. Atau intinya kadang ada dosen wali yang tidak membaca lah ya. Pokoknya saya percaya sama mahasiswa, ya sudah saya proses gitu. Nah, mau nggak mau nanti jadwal tersebut atau mata kuliah tersebut akan ke pairing ke akunnya teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, kalau Mas Kevin mah sudah handal lah ya. Mas Kevin semester berapa sekarang? Udah mau lulus ya Mas Kevin ya? Belum, Pak. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Setelah proses dosen wali wajib di screenshot ke Pak, ke dosennya, Pak. Kalau kemarin-kemarin mungkin tidak kita wajibkan, Mas. Nah, akhirnya ada juga temennya Mas Kevin, ya, satu angkatan malah, gitu ya. Ternyata tidak ngambil KRS selama 1 semester. Nah, dia udah ikut tuh mata kuliah, dia ikut 16 pertemuan, ternyata nggak ngambil KRS. Nah, dosen wali hanya memverifikasi yang masuk ke dosen wali. Ya, kebetulan ya, ternyata pokoknya segala sesuatu bisa kebetulan seperti itu. Nah, akhirnya prosesnya panjang. Harus mengajukan surat ke Pak Rektor, bertanda tangan orang tua wali dan sebagainya gitu ya. Bahwa menerangkan bahwa mahasiswa ini ternyata sudah kuliah gitu ya. Nah, ternyata lupa ngisi KRS. Jadi daripada urusannya panjang gitu ya. Nah, mending kita ngisi KRS, habis ngisi KRS di screenshot kirim aja ke dosen walinya masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman sudah sampai di proses ini, tugasnya teman-teman sudah selesai. Nah, jadi ngisi KRS kan memang tugas dari setiap mahasiswa gitu ya. Jadi kewajiban mahasiswa ngisi KRS bukti bahwa dia memang ada niat untuk mengambil mata kuliah tersebut. Nah, ada yang kalau misalkan kejadian ada seperti yang sebelumnya itu ya. Nah, dia udah ikut mata kuliah tapi kebetulan dosen walinya, katakanlah Mas Kevin sendiri nih misal, dosen walinya misalkan Pak Yogi misal. Nah, kebetulan di semester tersebut Pak Yogi nggak ngajar Mas Kevin sama sekali. Nah, Pak Yogi kan nggak tahu Mas Kevin kuliah atau enggak. Taunya Mas Kevin cuti karena nggak ngambil KRS. Nah, setelah 16 pertemuan selesai, KHS udah muncul, teman-temannya nilainya udah keluar. Nah, si dia buka SIA gitu ya, dicek nilainya kosong semua. Bahkan mata kuliahnya pun kosong. Dia dianggap cuti di sistem. Nah, habis itu ya udah urusannya panjang. Harus mengajukan ini, mengirim bukti bahwa dia pernah kuliah, fotonya mana, tugas-tugasnya mana. Dosen yang bersangkutan kan katakanlah ada 7 mata kuliah, dosen bersangkutan harus menandatangani keterangan bahwa mahasiswa tersebut memang benar-benar kuliah. Pokoknya segala sesuatunya bisa diantisipasi, tapi ribetnya itu yang teman-teman sebisa mungkin dihindari. Nah, jadi jangan sampai untuk masalah KRS aja
kita melibatkan banyak orang, menyusahkan banyak orang, padahal prosesnya sebenarnya mudah seperti ini. Nah, gitu. Mungkin ada yang lain yang pengen ditanyakan tentang KRS? Sudah di-share jadwal sama Kaprodinya? Belum, Pak. Belum ya, ditunggu aja. Nanti akan di-share sama Kaprodinya masing-masing. Jangan sampai salah ngambil, gitu ya. Nah, silahkan jika ada pertanyaan. Sudah clear semua ya? Iya, Pak. Berarti ini masuk ke kampus menunggu jadwal ya, Pak? Di kalender akademik, gitu ya, di kalender akademik yang sudah kemarin di-share, mulai perkuliahan adalah 25 Februari. Ya, mulai perkuliahan semester genap. Nah, namun itu kan kalender akademik dibuat intinya dibuat setahun di tahun 2024 awal kemarin. Nah, sehingga kita belum memperkirakan ternyata ada puasa di tanggal 1 Maret. Nah, jadi teman-teman persiapan aja di tanggal 25 Februari adalah perkuliahan pertama ya. Jadi kalau misalkan di KRS teman-teman lihat ada jadwal hari Selasa ya, berarti tanggal 25 Februari anggap aja udah mulai. Nah, kalaupun belum gitu ya, kalaupun ternyata ada pengumuman ada SK Rektor keluar baru, perkuliahan katakanlah dimulai di awal Maret, ya nanti kita ikutin itu aja. Nah, tapi kalender akademik yang ada saat ini adalah di tanggal 25 Februari. Itu adalah mulainya perkuliahan di semester genap. Nah, jadi Seninnya masih belum, tapi 25-nya sudah. Nah, nanti tinggal dilihat jadwalnya sesuai apa. Nah, terus sambil juga mengingatkan pembayaran UKT-nya gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin sebelum masuk perkuliahan UKT juga udah diselesaikan. Ada lagi pertanyaan? Nah, teman-teman sekelasnya yang mungkin belum hadir di sini gitu ya, minta tolong diinfokan ya, terutama untuk teman-teman yang dari semester 1 ke semester 2 itu kan masih banyak yang menganggap sistem ini adalah baru gitu ya. Nah, nanti diinfokan. Nah, sosialisasi pada pagi hari ini juga saya record ya, nanti saya upload di YouTube, nanti teman-teman juga bisa buka ulang jika memang diperlukan, atau teman-temannya juga dikasih tahu bahwa sistem SIA ini harus segera diselesaikan ya. Kemudian karena tadi ya tanggal kalender akademik dimulai di tanggal 25 ya. Nah, diusahakan sampai tanggal 17 atau 18 ya. Sebisa mungkin KRS sudah mulai diisi oleh teman-teman. Nah, karena tadi Kaprodi ada yang mungkin belum mengirim ke teman-teman, ya nanti saya yang akan mengingatkan ke Kaprodi untuk segera dikirim ya, nanti ditunggu aja. Ya, mudah-mudahan hari ini teman-teman dapat jadwalnya, teman-teman bisa langsung login ya. Loginnya tadi ya, coba saya log out. Izin bertanya, Pak. Untuk pengisian KRS, apakah ini untuk batas maksimal pengisian, Pak? Sebisa mungkin Terima diisi kasih. sampai tanggal 18, karena tanggal 25-nya sesuai kalender akademik kita harus sudah mulai kuliah. Nah, kalau tadi kalau sampai mulai kuliah kan habis ngisi KRS kan harus di-approve sama dosen wali. Nah, kalau sampai di tanggal 25 katakanlah dosen walinya belum approve mata kuliahnya teman-teman, nah nanti di absensinya dosen yang bersangkutan, katakanlah saya nanti nih ngajar kelasnya manajemen B gitu ya.
Nah, katakanlah ada di jadwal hari Selasa, tanggal 25. Nah, ternyata dosen walinya belum approve pengisian KRS-nya teman-teman sampai tanggal 25 itu. Nah, nanti di presensi yang saya punya, itu namanya teman-teman belum ada. Nah, meskipun teman-teman hadir, ya saya mungkin cuma bisa bikin note bahwa katakanlah Bu Indah hadir, tapi di daftar presensi yang resmi namanya belum tercantum. Nah, nanti di sistem, nah berarti meskipun masuk, hitungannya Bu Indah sudah bolos satu pertemuan. Nah, jadi sebisa mungkin memang sebelum masuk mata kuliah, sebelum masuk ke hari kuliah gitu ya, katakanlah tanggal 25 tadi, dosen wali sudah approve. Nah, oleh karenanya pengisian KRS dari mahasiswa diusahakan sampai tanggal 18 itu benar-benar maksimal, sehingga memberikan ruang gerak untuk dosen wali untuk nge-approve di hari Rabu, Kamis, dan Jumatnya. Nah, sehingga tanggal 25 nanti sudah benar-benar ready, sudah benar-benar siap, semua presensi sudah sesuai dengan kelasnya teman-teman. Nah, jadi katakanlah kalau misalkan kelasnya Bu Indah ada berapa? Ada 23 mahasiswa, ya berarti presensi genep 23 orang. Nah, takutnya nanti kalau dosen wali nge-approve-nya teman-teman baru ngisi KRS di tanggal 24 misalkan. Nah, dosen walinya kebetulan tanggal 24 ada acara begini, baru di-approve tanggal 27. Nah, udah kehilangan 2 hari. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti itu, tanggal 18 sebisa mungkin teman-teman sudah benar-benar selesai mengisi KRS, sehingga memberikan ruang gerak dosen wali untuk melakukan approval. Begitu, Bu Indah? Sih, Pak. Ini ya, usernya adalah NIM tanpa imbuhan apapun, ya benar-benar angka, ya 2024, 20, 50 sekian gitu ya, sesuai dengan NIM-nya masing-masing. Dan passwordnya tadi jika belum pernah diubah adalah U besar, kemudian SP kecil 123 bintang titik. Nah, itu adalah password standarnya, ya. Nah, karena ini adalah akun mahasiswa gitu ya, jangan sampai teman-teman atau orang yang tidak bertanggung jawab bisa login ke akunnya teman-teman. Nah, setelah berhasil login pertama kali, sebisa mungkin ganti passwordnya. Nah, namun teman-teman harus mengingatnya, karena ini akan kepake sampai di semester 8 atau semester 7 lah, kalau teman-teman pengen lulus semester 7 atau semester 8. Nah, jadi sampai semester terakhir nanti teman-teman kuliah di USP, akun ini akan dipakai terus. Nah, jadi amankan akunnya teman-teman masing-masing. Jadi ini adalah login pertamanya, ya, NIM, kemudian passwordnya USP 123 bintang titik, ya. Begitu berhasil login, misalkan ini ya, ini kan masih default ya punyanya mahasiswa sampel ini, gitu ya. Nah, kalau sudah, nah, teman-teman bisa ganti password di profil sini. Nah, jadi, pojok di sini, ya teman-teman bisa profil. Kemudian teman-teman bisa mengganti foto profil di sini, ya. Kalau bisa diganti dengan foto yang resmi, gitu ya. Foto yang teman-teman gunakan untuk pendaftaran di USP juga bisa. Jadi yang benar-benar resmi gitu ya. Kemudian email, teman-teman juga bisa ganti menggunakan email pribadinya teman-teman, agar jika misalkan ada apa-apa masuknya ke email pribadi teman-teman, gitu ya. Password diganti di sini. Current password berarti USP 123 bintang titik, ya, password saat ini kan yang default tadi ya. Nah, new passwordnya nanti diganti sesuai dengan apa yang teman-teman biasanya pakai. Nah, jadi jangan sampai lupa juga. Nah, ini untuk mengamankan akunnya teman-teman sendiri. Jangan sampai ada orang yang tidak berwenang masuk ke akunnya teman-teman, nginput mata kuliah yang bukan semestinya, menghapus mata kuliah, ngintip nilainya teman-teman dan sebagainya. Nah, jadi update password di sini, ya. Oke, clear? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Bah, ya. Ya, Pak. Clear ya? Iya, Pak.
Udah clear. Oke, nanti semua Kaprodi akan saya ingatkan untuk segera mengirim daftar mata kuliah beserta dosennya ke teman-teman, ya. Tidak perlu terlalu panik jika belum dikirim, ya. Nanti kalau satu Kaprodi di WA 54 mahasiswa yang ada di sini nanti bingung juga balesnya, ya. Jadi sabar aja, nanti akan dikirim. Pasti kan sudah ada grup ya bersama Kaprodinya masing-masing ya. Nah, nanti akan di-share ke Kaprodi di grup. Nah, segera dapat mulai ngisi ya. Tanggal 18 selesai ya, sehingga tadi memberikan ruang gerak dosen wali untuk melakukan approval. Baiklah, jika mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Rekaman video ini, rekaman acara ini gitu ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Saya upload dulu, nanti saya kasih linknya, bisa di-share ke teman-teman yang mungkin belum hadir atau di-share di grupnya tentang pengisian KRS ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan di sini, silahkan japri ke saya atau dosen wali dan kaprodinya masing-masing. Baiklah, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.